101,1 Radio Smart FM Makassar. Halo, selamat siang Smart Listener. Apa kabar Anda siang hari ini ya? Dan sekarang tidak terasa ya 31 Agustus 2022. Gimana target Anda ya? Semoga bisa tercapai ya di akhir bulan ini. Dan ya, Smart Listener, menemani aktivitas Anda, kembali kami menghadirkan spesial program untuk Anda, yaitu Bersama Parlemen. Ini merupakan spesial program yang kami hadirkan untuk Anda, kerjasama Sekretariat DPRD Kota Makassar untuk tahun anggaran 2022. Dan untuk hari ini saya kedatangan tamu spesial di studio. Kalau biasanya Anda melihat gambar ya, kemudian namanya ini sudah tidak asing lagi ya. Dan beliau ini merupakan kader Demokrat, juga menjabat sebagai Ketua Partai Demokrat Kota Makassar, dan beliau ini sudah lama berkiprah di DPRD Kota Makassar, saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Makassar. Dan langsung saja kita sapa beliau ya. Di siang hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Adi Rashid Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Smart FM. Selamat siang Ibu Mirsa. Ya, gimana kabarnya Pak? Ini dengar-dengar katanya baru pulang dari lawatan ke daerah gitu ya Pak. Bisa cerita sedikit Pak Adi? Ya, alhamdulillah baik-baik. Kemarin dari Luwu Timur ya, Luwu Timur, Lutra. Bayangkan. Luwu Timur itu Lutim lah, yang paling jauh Suruako ya, ujung dari Sulawesi Selatan, kurang lebih 650 kilo, dikali 2 1.200-an lah. Luar biasa, capek bolak-balik untuk melantik ya, Ketua IOF Pencap Luwu Timur dan Lutra, yang kebetulan Bupati yang kita lantik ini. Jadi anggota DPR-nya melantik Bupati. Luar biasa ya. Baik Pak Adi, ini biasanya dipanggil juga dengan Pak Ara gitu ya. Enaknya saya panggilnya Pak Adi atau Pak Ara nih? Ara aja. Pak Ara ya. Dengan Mbak Rara itu di Mandalika. Iya. Baik Pak Ara, ini kan sudah cukup lama ya berkiprah di DPRD Kota Makassar ya. Ini sudah memasuki periode yang keberapa Pak? Ini udah periode ketiga. Periode ketiga ya, jalan ya? 15 tahun. Jalan 15 tahun. Kalau usia 15 tahun ini usia remaja Pak. Usia lucu-lucunya. Lucu-lucunya ya. Berartinya ya, berartinya ini sudah banyak hal begitu ya yang tentu ini juga menjadi masukan dari Pak Ara. Nah, untuk Kota Makassar sendiri nih Pak, apa yang untuk pencapaiannya sendiri, apa yang sudah dilakukan Pak Ara? Nah, Makassar ini banyak ya yang harus kita benahi. Yang pertama tentu bagaimana tentang pelayanan masyarakat di Kota Makassar. Pelayanan satu atap terpadu, baik itu IMB, pembayaran pajak PBB dan lain-lain. Kedua, soal tata ruang Kota Makassar ya. Bagaimana ruang terbuka hijau kita yang harus kita perhatikan. Bagaimana pedestrian pejalan kaki yang harus ramah lingkungan. Ya, kita harus banyak belajar di Surabaya. Saya harus katakan luar biasa Ibu Risma. Ya, membeliakan saya mengikuti di kota Surabaya itu pedestriannya betul-betul nyaman tuh dilewati. Nah, ramah lingkungan, ruang terbukanya hijau, taman-tamannya, ini membuat suasana lebih sejuk. Hal-hal lebih kepada itu, bagaimana kemacetan. Kemacetan pasti, tidak ada kota yang tidak akan kena macet. Tapi bagaimana mengelaborasi, meminimalisir kemacetan itu ya, ini tugas dari pemerintah. Tidak gampang, tapi bisa dihilangkan nggak mungkin. Orang Amerika aja macet, apalagi kayak kita. Jadi memang perlu tata ruang yang baik, manajemen perkotaan yang bagus, agar
kita hidup di kota itu bisa lebih nyaman, sejuk, dan ada ruang-ruang interaksi buat masyarakat. Tidak harus publik itu ke mall. Ini kan rata-rata orang weekend mall. Kenapa nggak kita bentuk taman keluarga ya untuk family? Ketika dia datang situ, keluarga itu merasa nyaman dengan anak-anaknya, bisa makan siang bersama, bisa jadi taman baca. Cuma taman itu harus disulap baik-baik agar bisa menjadi daya tarik. Oke, itu ya Pak Adi ya, Pak Ara. Masih banyak ya. sih yang lain, masih banyak teman. Ya PR-nya. Kalau mau dibahas bisa saja Mbak. Harus ada sesi sendiri gitu ya Pak Adi ya. Baik. Nah, untuk hari ini kita sekali lagi nih membahas nih Pak terkait memetakan potensi ekonomi lorong dalam program Lorong Wisata ya. Seperti yang kita tahu nih pemerintah Kota Makassar ini meluncurkan Longwis ya atau lorong wisata nih Pak. Bagaimana permukiman lorong ini itu bisa menjadi tumpuan warga yang tinggal di dalamnya. Nah, Pak Adi sendiri melihat dengan adanya Longwis atau lorong wisata ini seperti apa Pak Adi? Ya, ini memang jargon dari pemerintah. Dulu kan ada longgar, lorong garden, ada lawnset, lorong sehat, dan masih banyak lorong-lorong lain. Nah, sekarang ada lagi lorong wisata. Saya kira ya itu jargon ya, tapi apapun itu semua orang kembali ke pembangunan dari lorong ke lorong. Nah, sekarang yang kita harapkan adalah pemerintah lebih fokus dan betul-betul terlaksana kegiatan itu, program dan kegiatan itu. Jangan hanya seperti jargon. Contoh kalau kita lorong wisata. Lorong wisata itu kan orang bisa debat wisata itu pariwisata. Harus jelas itu. Lorong wisata mau diapakan ini? Mau dipersolek percantik atau bagaimana? Tapi saya kan harus lebih kepada bagaimana mendata orang-orang yang pengangguran di lorong-lorong. Bagaimana tingkat ekonomi, perputaran ekonomi bisa tumbuh di lorong itu. Nah, dibutuhkan memang pendataan dulu, baru dikembangkan lorong itu. Jangan cuma lorong dicet-cet, ya kan? Apalagi kalau dicet-cet itu modal dari rakyat sendiri. Harus ada dana kelurahan yang membantu. Nah, lorong wisata ini yang saya dengar adalah semua SKPD akan terlibat membantu agar lorong-lorong tersebut bisa tumbuh mandiri, dalam tanda kutip bisa beradaptasi, sektor UMKM bisa berjalan dengan baik. Nah, seperti apa? Apa bantuannya? Apakah dalam bentuk duit? Apakah dalam makanan-makanan kuliner? Apakah dalam bentuk apa? Ini harus fokus dulu. Biar jangan terlalu banyak. Bagaimana mengurangi tingkat pengangguran? Katakanlah pengangguran, berapa didata pengangguran di setiap lorong. Bisa diadaptasi, dilaksanakan dengan program padat karya. Jadi pamannya drainase apa yang ini kan bisa dia digaji untuk itu. Nah, termasuk bantuan, contoh kalau di lorong ada pelatihan tenaga kerja, pelatihan menjadi seorang barista, ya starting ya, menjadi seorang barista pembuat kopi. Ini kan bisa diadakan pelatihan di Disnaker. Nah, harus clear dan tepat begitu. Jangan hanya jargon dan nanti tidak terlaksana. Nah, itu harus kita ketahui uang itu betul-betul turun atau tidak. Kan ini bukan bantuan uang, bantuan kegiatan, pelatihan. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa nomenklaturnya itu. Oke, Pak, saya kembali lagi ya, Pak Ara. Kalau melihat potensi ataupun seberapa besar ya peluang dari lorong di mana ini itu bisa meningkatkan ekonomi warga yang bermukim di dalam ya, Pak. Kalau menurut Pak Ara? Sangat bisa. Ya. Kalau pemerintah memang serius. Artinya begini, jangan program ini politis.
jangan program ini untuk tahun 2024, ya kan biasa begitu. Jadikan program ini betul-betul memang serius bagaimana meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di lorong. Kan rata-rata yang di lorong taraf hidupnya masih menengah ke bawah, tidak semua. Ini ditingkatkan. Ada perputaran ekonomi, mungkin dengan jualan kue-kue, makanan kuliner disajikan di sana. Terus bagaimana supaya itu bisa laku? Berarti harus ada pelatihan cara membuat kue yang benar, ada pendampingan, dan perlu juga ada bantuan modal. Bantuan modal itu seperti kita kerjasama dengan BRI, KUR, ya, Kredit Usaha Rakyat, kita bisa memfasilitasi. Nah, yang kayak begitu yang harus ini, termasuk perbengkelan kalau ada di lorong, itu bisa dimodali lewat KUR. Ada pelatihan-pelatihan menjadi seorang barista. Nah, itu sumber daya manusia yang dilatih. Kalau dikasih uang sampai kapan? Itu ngasih ikan habis juga. Harus memang dibuatkan pancing. Jangan kasih ikannya, kasih pancingnya supaya dia memancing. Oke, Pak, jadi itu ya, kembali lagi ke SDM ya, sumber daya manusianya ya. Jadi kalau bisa itu diberi juga permodalan gitu ya Pak Ara ya. Memang permodalan itu penting. Itu nomor satu dari sebuah bagaimana usaha. Ujungnya kan segala-galanya butuh modal. Apapun itu pasti butuh modal, mau kecil atau besar. Nah, harus ada bantuan stimulus dari pemerintah. Apalagi kan ada KUR. KUR kan bisa 5 juta, bisa 10 juta, dan memang sangat persyaratannya sangat rendah. Nah, ini coba digalangkan. Pemerintah kerjasama aja dengan pihak bank-bank untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu. Dia mau jualan bakso, tidak punya modal, mau butuh gerobak, ya udah, pemerintah harus hadir gitu. Nah, ya, kalau sekarang ini kan kita lihat ya Pak Ara, ada banyak lorong di Makassar begitu. Untuk persyaratannya sendiri, untuk lorong-lorong apa saja yang itu bisa dijadikan lorong wisata Pak? Karena di lorong saya sendiri itu kan warganya sedikit di situ Pak. Nah, kira-kira seperti apa nih? Nah, makanya lurah mereka harus mendata. Ada lorong yang rumahnya lorong, tapi orang-orang hebat semua di dalam. Ada juga. Jadi data juga lorong. Mana lorong-lorong yang ada, lorong yang sudah mandiri, ada lorong yang memang sangat butuh perhatian. Jangan perhatiannya dalam bentuk chat-chat. Kalau chat-chat kan masyarakat chat, mau 17-an baru chat. Bagaimana skillnya yang di chat, bagaimana SDM-nya yang di chat, agar dia menjadi manusia-manusia yang punya daya saing yang kuat, berkualitas, dan dia tahu apa yang dia harus lakukan untuk bagaimana mencari uang untuk dia atau keluarganya. Ya minimal seperti dia menjadi pembuat kopi. Dia kalau dilatih cara membuat barista di kafe-kafe contoh, kan dia ada pengalaman, dibuatkan sertifikat. Dia bisa pakai melamar di kafe-kafe untuk menjadi seorang barista contoh. Kan itu, tapi perlu dilatih karena menggunakan mesin kopi. Itu kan ada latihan 1 bulan. Nah, pemerintah harus hadir. Bagaimana mengembangkan kualitas sumber daya manusia kita. Karena negara yang sukses, bangsa yang sukses ketika kita membangun SDM-nya. Jangan cuma membangun fisik, tapi tidak membangun manusianya. Manusianya yang harus dibangun. Terutama untuk generasi millennials gitu ya Pak ya? Iya, milenial. Oke, Pak, ini ada juga yang mengatakan ya, karena Makassar ini mempunyai banyak lorong ya, kemudian Makassar ini kota yang berkembang ya. Untuk permasalahan sosial sendiri, menurut Pak Ara sendiri, apakah itu ada tidak Pak yang berasal dari dalam lorong Pak? Iya, masalah sosial banyak ya. Ya, sosial itu macam-macam, ada perkelahian, tawuran, masalah ini, narkoba dan lain-lain. Nah, itu kan banyak dari lorong-lorong ya. Nah, bagaimana kita mulai dari lorong untuk membenahi? Membenahi itu jangan setengah-setengah. Betul-betul membenahi lorong, didata dulu. Lorong ini yang tinggal siapa-siapa saja sih. Ada juga lorong di daerah Petarani
di gang-gang di sana ada lorong, tapi lorong itu orang-orang hebat. Yang kita data dulu. Biasanya ada 2 rumah di dalam ya? Iya, ada 3 rumah dia di cuma dalam, kebetulan Pak. lorong, tapi hebat-hebat, DPNS, ASN, ada ini. Cuma karena dia mau di lorong itu karena dekat kemana-mana, rumahnya masuk lorong, strategis. Ada di Petarani banyak lorong-lorong di situ, tapi yang tinggal di dalam orang-orang hebat, karena strategis tempatnya. Tapi ada rumahnya di tempat lain gitu. Nah, ya kita kan camat lurah bisa mapping semua itu. Oke, jadi untuk bisa mengidentifikasi juga ya untuk warga ini diperlukan koordinasi dari RT RW gitu ya Pak Ara ya. Pasti. Pastinya. RT RW sebagai ujung tombak dari pelayanan dan sudah digaji harus menjadi feeder, penjemput informasi, bagaimana melihat masyarakat dan sekitar lorong yang dia tempati, RT-nya dan RW. Oke, jadi peran ya dari RT RW ini sangat penting ya. Oke, kita masih bersama ya di spesial program untuk hari ini, tentunya masih bersama Parlemen. Dan untuk Anda juga nih, tema kita untuk hari ini memetakan potensi ekonomi lorong dalam program Lorong Wisata. Anda yang ingin bertanya juga, ingin menyampaikan aspirasinya, kami siapkan ya untuk aplikasi Ajama, Ajang Aspirasi Masyarakat ya. Caranya gimana? Itu Anda bisa download ya di Google Play Store atau juga di App Store. Kemudian Anda juga bisa ya mengirimkan aspirasi Anda sekali lagi di WhatsApp PPID Sekretariat DPRD Kota Makassar di 0811 411 0309. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami tentunya, masih bersama Parlemen ya, menampilkan Pak Adi Rashid Ali atau kita panggil juga dengan Pak Ara ya. Baik, untuk Anda juga yang ingin menyampaikan aspirasinya silakan kami siapkan ya untuk aplikasi ataupun Ajama, Ajang Aspirasi Masyarakat, dan juga bisa langsung aja ya ke Sekretariat WhatsApp ya, PPID Sekretariat DPRD Kota Makassar di 0811 411 0309. Kita lanjut lagi nih Pak. Pak Ara, untuk konsep untuk long wis ataupun lorong wisata ini kan secara konsep itu banyak ya. Mulai dari ada teknologinya, kemudian ada budayanya, ada wisata kulinernya juga Pak. Kemudian ada ekonomi rakyat gitu Pak. Nah, kalau dari Pak Ara sendiri melihat ini bagaimana Pak peran dari mitra ataupun OPD nantinya di sana Pak? Ya, yang saya dengar dari tim TAPD, penjelasan dari pemerintah kota bahwa semua SKPD akan terlibat di dalam Lonwis. Jadi bukan cuma pariwisata, tapi semua SKPD. Nah, keterlibatan itu nanti kita lihat dalam bentuk apa. Yang intinya bukan dalam bentuk uang, dalam bentuk pelatihan, dalam bentuk pendampingan, atau dalam bentuk barang. Barang ini bisa saja mungkin ya alat presban, alat pembuat kopi, bisa jadi. Nah, nanti kita lihat seperti apa, atau untuk bagaimana membuat kue, makanan kuliner itu pelatihan dengan mungkin bahannya, atau ada dengan mesin jahit. Saya belum tahu karena belum mereka jelaskan apa saja itu Lonwis, karena saya tanya apa dalam bentuk uang, enggak, dalam bentuk pelatihan dan barang-barang mungkin. Pak, untuk dari segi anggaran sendiri untuk long wis ini berapa Pak? Dengar-dengarnya 170 lebih atau gimana Pak? Berapa, Mungkin Pak? hampir 200 miliar ya, 170-an miliar, tapi 171 miliar. Gitu. Ya, untuk anggaran seperti itu kira-kira menurut Pak Ara gimana Pak Ya, untuk anggaran? kita mau anggaran 171 miliar itu ada input, ada output, dan ada outcome-nya. Harus ada produknya, apa yang dihasilkan dan apa yang benefitnya dengan kegiatan itu. Jangan sampai hanya sebuah seremonial. Itu aja. Kita nggak mau anggaran ini hanya dipakai untuk seremonial, tapi tidak ada output dan tidak ada hasil. Akhirnya nanti begitu lagi, nanti pergantian wali kota nol lagi, gitu. Oke, jadi itu Pak ya, untuk anggarannya sendiri itu memang sudah diketuk palu atau gimana Pak? Belum.
Belum ya? Belum untuk 2023 belum. Itu untuk tahun 2023. Untuk sistem pengawasannya sendiri bagaimana nanti Pak Ara? Iya, nanti kita minta pemerintah untuk memberikan data SKPD mana saja yang membuat loan wish itu. Mana datanya? Itu kita minta. SKPD ini bencana alam, loan wish, dia bantuannya sekian. Dalam bentuk apa? Mana nomenklaturnya itu kita mau tahu gitu. Jadi itu ya Pak, untuk pengawasannya itu nanti akan ada data gitu Pak. Untuk pertanggungjawabannya ada per 6 bulan atau bagaimana Pak? Ada evaluasinya? Di Monep nanti, ada monitoring evaluasi per triwulan. Oke. Ya, jadi ini ya Smart Research untuk anggaran yang dibutuhkan itu kurang lebih 171 miliar ya. Dan ini masih kita nantikan itu nanti dianggarkan di tahun 2023. Baik, kita masih lanjut lagi ini ya Pak. Yang pastinya seperti yang diinformasikan oleh Pak Ara tadi, semoga dengan adanya long wish ini juga bisa tepat sasaran begitu Pak. Jangan sampai jauh ya dari apa yang sudah dicanangkan, apa yang sudah ditargetkan gitu Pak. Pak Ara. Jadi kembali lagi loan wish ini harus jelas targetnya. Jangan hanya sekedar program dan kegiatan seremonial. Harus ada inputnya, ada outputnya, ada dan tentu outcome-nya. Harus ada hasil. Jangan berganti wali kota, zero lagi gitu. Jadi kalau bisa sih berkelanjutan gitu ya Pak. Ya, Pak berkelanjutan Ara, ya? Dan tepat sasaran. Tepat sasaran ya. Oke. Dan seperti yang diinformasikan tadi ya Pak Ara ya, bahwa dari memetakan potensi ekonomi lorong dalam program lorong wisata nih Pak. Kalau dari Pak Ara sendiri melihat ya, ini kan tentunya dari beberapa OPD ini juga ikut terlibat di dalamnya Pak, sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Dan kalau dari Pak Ara sendiri, untuk keberlangsungan dari long wish ataupun lorong wisata ini, apa kira-kira yang menjadi hal yang apa ya, effortnya ke depan itu seperti apa Pak? Ya kita mau dengan program loan wish ini, katakanlah 2023 ini jalan, kita mau ada hasil yang didapatkan dari program ini. Kita mau nanti setelah itu apa outputnya, outcome-nya itu tadi. Kita lihat berapa orang yang dijadikan jadi barista, berapa orang yang sudah dengan program ini, apa itu tadi output dan outcome-nya. Pemerintah kota harus memperlihatkan itu semua, supaya tidak hanya seremonial tapi mampu dipertanggungjawabkan, karena ini uang rakyat. Jadi harus ada benefit ya untuk masyarakat gitu ya. Baik, kita masih lanjut lagi dan ya Smart Listeners, untuk Anda yang ingin bertanya silahkan ya untuk live chat di channel YouTube Smart FM Makassar ya, silahkan untuk Anda yang bertanya. Baik, Pak Ara, untuk long wish ya, kira-kira apa lagi Pak yang bisa menjadi keunggulan dari lorong wisata ini nantinya Pak? Karena seperti yang diinformasikan tadi ya, selain adanya kuliner ya, kemudian ada budaya yang ditampilkan di dalam, kira-kira apa lagi Pak? Kalau menurut Pak Ara, khususnya untuk generasi milenial sini Pak, yang ada di dalam lorong yang memang kita harus berdayakan Pak. Ya, di loan wish itu yang paling penting dari semua, bagaimana perputaran ekonomi bisa berjalan, bagaimana membangun manusianya, bagaimana juga menjaga keamanan. Karena nanti di loan wish itu ada pengadaan CCTV. CCTV itu menjaga keamanan. Di situ juga kita membantu pihak kepolisian soal keamanan, bagaimana peredaran narkoba, apalagi sekarang lagi kencang-kencangnya itu 303 perjudian, judi-judi online, itu semua. Nah sekarang kita ada pengadaan CCTV. Oh jadi ada CCTV ya, juga Pak CCTV di sana. pengadaan ya kita harapkan semua lorong, cuma kan tergantung pengadaannya bertahap. Pak kalau dari lorong-lorong yang ada di Makassar itu ada yang percontohan nggak sih atau di launching secara langsung keseluruhan gitu Pak? Harusnya ada percontohan karena dulu ya. Sesuai anggaran nanti ada beberapa lorong yang dilengkapi dengan CCTV. Kita mau semua lorong, tapi kan tergantung anggaran.
Jadi ada pun apa-apa, ada penjamretan atau apa, semua itu bisa Termonitor. termonitor dari CCTV. Karena CCTV kan di jalan-jalan besar, kita akan masuk di lorong. Oke. Pak Ara, kita lanjut lagi sebentar ya, kita break dulu untuk saat ya. Dan Smart Listeners, untuk perbincangan kita bersama Parlemen, tentunya bersama dengan Pak Adi Rashid Ali, Pak Ara, kita lanjut sebentar. Untuk itu kita akan bergabung bersama Smart FM Jakarta, kita akan mendengarkan beberapa informasi terkini dalam Jurnal 9. Tetap bersama kami. Ibu ya, baik. Terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami di spesial program untuk hari ini, masih bersama Parlemen, masih bersama dengan Pak Ara di sini ya. Baik, kita lanjut lagi nih Pak Ara. Dan saat ini sepertinya sudah ada pertanyaan, saya coba baca dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak mau nanya, kalau long wish itu ada suntikan dana buat para pemula yang mau berusaha, dan satu lagi Pak tentang TPK, maksud kami tentang TPA, apakah ini sudah ada solusinya? Jadi ini Pak untuk suntikan dana untuk pemula Pak. Yang saya tahu dari pemaparan pemerintah kota adalah bukan dalam bentuk duit ya, tapi dalam bentuk pelatihan, pendampingan, dan mungkin dalam bentuk barang. Ini pun kita belum tahu karena belum dijelaskan kepada kita. Itu satu. Kedua, kalau bicara suntikan dana, sebenarnya itu harus ada caranya. Pemerintah Kota Makassar bekerja sama dengan pihak Bank BRI untuk melakukan pendampingan untuk mendapatkan kredit usaha rakyat KUR. KUR ini kan memang dari era zaman Susilo Bambang Yudhoyono SBY. KUR ini diperuntukkan untuk rakyat, termasuk BPJS kemarin. Nah, ini bisa, pemerintah bisa memberikan pendampingan untuk mendapatkan dana KUR itu. Kan bisa 5 juta, 10 juta, 15 juta, itu bisa. Ya, jadi jangan sampai dilepas gitu Pak ya. Ya. Tetap ada pembinaan, tetap ada pengawasan juga nih Pak. Pak, terus ada juga nih pertanyaannya. Nah, satu lagi nih Pak tentang TPA, apakah sudah ada solusinya nih Pak? Ya, TPA ini kan dari tahun ke tahun permasalahan itu, persoalan baula, persoalan kemarin kan ada TPA bintang 5, saya nggak tahu bagaimana terakhir masalah ekstensifikasi perluasan lahan. TPA ini harus ada, tapi perluasan lahan ini kan soal pembebasan lahan tanah ini kan juga ada masalah. Nah, pemerintah harus secepatnya melakukan pembenahan itu karena itu kan tamangapa tempat pembuangan masyarakat. Jadi harus pemerintah hadir menjaga bagaimana masyarakat itu bisa tinggal situ juga hidup nyaman. Minimal pembayaran sampah, retribusi sampah di kelurahan yang tempat didiami tempat TPA itu dibebaskan. Bebaskan dalam hal ini masyarakatnya, masyarakat orang tidak mampu. Kalau yang ruko-ruko yang punya usaha itu enggak usah. Tapi inilah kompensasi kepada tempat kelurahan yang dijadikan tempat pembuangan sampah seperti Tamangapa. Nah itu sama TPA ini harus diadakan perluasan karena kalau tidak menumpuk ya itu kan bisa jadi penyakit juga. Kalau semuanya keterlibatan dari pihak ketiga kira-kira Pak untuk proses pengolahan sampah begitu Pak untuk bisa misalnya untuk ada pihak ketiga yang juga dilibatkan gitu Pak ya, untuk pengolahannya. Sebenarnya pihak ketiga dari dulu bisa dikerjasamakan, pihak luar negeri, pihak China, pihak Jerman, Singapura, perusahaan-perusahaan kan ada yang bergerak di bidang persampahan. Itu kan bisa dijalankan, tapi saya nggak tahu bagaimana pemerintah ini sudah bekerja sama dengan siapa. Itu kan bisa diolah limbahnya plastik ya, dan bisa menambahkan PAD buat masyarakat Kota Makassar. Cuman saya belum jelas itu seperti apa. Jadi masih terkatung-katung itu TPA itu. Padahal di beberapa tempat TPA itu menjadi sumber pendapatan yang besar. Kerjasama dengan pihak ketiga luar biasa itu Pak. Kita ekspor, diambil plastiknya kita mendapatkan pendapatan, apakah namanya dividen atau apa namanya, buat pemerintah kota. Bisa disumbangkan mobil sampah juga dengan peralatannya. Dia berhak mengatur
sampah di situ, tapi kita juga dapat dividen pendapatan dari situ. Harusnya, cuman saya nggak bingung juga dari sampai sekarang seperti itu. Proses pembicaraannya seperti apa nih ya untuk dari kalau pemerintah saya Kota ke depan Makassar ya? makanya ya harus cepat ya sebagai Pak Wali harus cepat karena Pak Wali kan juga tidak semua dia bisa pikirkan, harusnya bawahan-bawahannya nanti yang harus pikirkan bagaimana pertama dari DLH ya Pak ya? Iya, inovasi apa yang bisa dilakukan Pak? Dinas Lingkungan Hidup. Saya kan selalu bilang kalau saya menjadi wali kota, pertama yang saya lakukan, yang saya bereskan adalah soal TPA. Karena ini adalah wajah dari pemerintah kita, adalah tempat sampah. Bagaimana sampah yang ada di TPA disulap menjadi sebuah pendapatan. Disulap menjadi sebuah pendapatan masyarakat dan punya benefit buat masyarakat yang ada di sekitarnya. Apalagi Makassar menjadi kota dunia, menuju kota dunia Pak. Iya, menuju kota dunia. Harusnya menuju kota dunia ya. Ini menjadi PR gitu Pak ya. Pekerjaan rumah besar. Oke, baik. Kita masih lanjut lagi nih Pak. Dan itu tadi ya pertanyaan yang sudah dijawab oleh Pak Ara. Kemudian ada lagi pertanyaan, saya baca lagi. Nah ini Pak Ara, selamat siang. Nah ini ada beberapa long wish yang memang kelihatan sudah rapi, sudah dicat, keren ya. Tapi di dalamnya belum kelihatan aktivitas UMKM-nya katanya Pak. Nah, belum kelihatan aktivitas UMKM-nya Pak. Nah ini kan lorongnya sudah dipercantik Pak. Makanya ini kan kalau lorong kan model cat-cat. Apalagi 17-an. Kalau yang cat itu memang dana dari warga. Dananya? Urunan dari warga Pak? Iya. Makanya saya kira memang sudah ada dana tersendiri dari kelurahan gitu itu Pak. Warga swakelola. Harusnya nanti pemerintah beli cat biar warga yang ngecat. Ini kan masyarakat akhirnya mintanya ke anggota dewan. Bukan kita nggak mau. Orang bilang anggarannya ada kok. Jadi kalau bayangkan semua lorong minta cat, nah ini pemerintah harus hadir segera. Kan ada dana kelurahan, dakel. Gitu. Oke, Pak, untuk aktivitas kegiatan UMKM-nya katanya belum terlihat nih Pak Ara. Iya, memang belum terlihat. Memang belum ada. Belum ada. Dilihat nanti mungkin setelah diputuskan anggaran ini sudah. Sebenarnya tanpa anggaran itu bisa pemerintah memberikan pendampingan ya. Kalau UMKM itu contoh begini. Bisa dikoordinir semua, masyarakat lorong menjadi sebuah badan usaha lorong. Dulu kan namanya Bulo. Jadi bagaimana kue-kue snack-snack ini ada yang Bulo, perwakilan dari lorong-lorong dikerjasamakan. Jadi kayak DPR ada snack-snack dos, kue-kue dos, ada cateringnya itu bisa ambil dari masyarakat bawah cateringnya. Lorong-lorong jadi diberdayakan, masuk ke kantor-kantor, masuk ke bank, masuk ke, jadi jangan perusahaan-perusahaan catering besar saja yang mendapatkan itu. Saya kira ada memang Pak untuk anggarannya untuk 40% ya untuk usaha UMKM ya Pak. Diberdayakan juga Pak. Iya ada, cuman maksud saya dia buat produksi kue, snack ini ada yang beli. Dia produksi kalau nggak ada yang beli juga kasihan. Makanya diberi pelatihan agar dia menciptakan kue-kue yang berkualitas dan punya daya saing. Oke, jadi ini bukan hanya ada produksi gitu ya, tapi tidak ada inovasi di dalamnya gitu Pak. Pelatihan, beri pelatihan agar bisa menciptakan sebuah produk yang rasa yang bagus. Ini bicara kue ya, makanan, snack dan lain-lain. Jadi kualitasnya ini bisa unggul gitu ya. Jadi ketika ada pesanan, ada badan usaha lorongnya, oh ya rasanya enak gitu. Pokoknya kue-kue tradisional kan Pak? Pokoknya catering Bulo, badan usaha lorong. Jadi sudah ada perusahaannya, nanti dari lorong-lorong, ini lorong ini kecamatan ini, kita pesan dari ini resepnya ya, nah ini uangnya, modalnya kasih, terus pindah lagi kecamatan ini, jadi ada perkumpulan, nggak mungkin dari ada asosiasinya gitu, iya, asosiasinya Pak? Asosiasinya, nggak mungkin dari lorong ke lorong, ada asosiasi per kecamatan, itulah per kecamatan nanti
terdiri dari beberapa ibu-ibu yang ada di lorong. Itu yang diambil. Oke, Begitu. ini bisa ya menambah pundi-pundi keluarga. Ini kan ide-ide saya lagi nih kepada pemerintah kan. Padahal saya simpan ini ide saya untuk calon wali kota berikutnya. Baik. Sekaligus promosi kan di sini. Baik, ya ini ditunggu naik kelasnya Pak Ara ya. Pak Ara, untuk reses yang kemarin ya, ini ada beberapa usulan-usulan Pak. Itu juga bisa apa yang menjadi masukan kemarin Pak pada saat melakukan reses? Pasti gitu, Pak? soal jalan lingkungan, soal kebanjiran, soal drainase, sedimentasi, got-got yang sedimentasinya sudah sangat tinggi, ini harus dikeruk. Ya. Nah, ya, bagaimana menguruk itu? Jangan semua pemerintah, tugasnya masyarakat juga bertanggung jawab di depan pagarnya. Kalau tidak bisa membersihkan, jangan mengotori. Nah, kalau semua berprinsip membersihkan gotnya di depan pagarnya masing-masing, maka tidak ada tidak ada got-got yang buntu. Nah, situ. Oke ya, itu ya Smart Listeners. Jadi ada beberapa PR ya seperti diinformasikan oleh Pak Ara tadi dari TPA juga Pak. Ini perlu pembenahan, perlu adanya retribusi juga mungkin Pak ya. Untuk TPA, kemudian untuk sampah-sampah ya yang dimulai dari sampah rumah tangga. Ini itu juga lebih ditertibkan ya. Baik, kita masih ada ya. Saya baca lagi untuk satu pertanyaan. Kedepannya apakah semua masyarakat di Longwis itu diberdayakan untuk menjadi pelaku usaha kecil atau gimana Pak? Dan juga nih, tidak semua orang itu ada jiwa bisnisnya. Bagaimana pemerintah memilah A dan B ini bisa menjadi pelaku usaha agar bantuan itu tidak sia-sia gitu Pak? Ya itulah tadi harus ada output, input. Kan pemerintah bukan sebagai alat puas. Dana pemerintah tidak bisa memuaskan semua pihak. Makanya ketika ada di lorong, pemerintah harus mendata lewat lurah, RT, RW bahwa di lorong ini potensinya apa. Mungkin ibu-ibunya banyak yang tidak mampu, coba dibuatkan pelatihan buat kue. Dan pelatihan buat kue ini bisa dijual di badan usaha lorong. Nah, tidak semua bisa begitu ya. Memang pasti, karena tidak semua harapannya itu bisa terpenuhi. Iya, oke. Ini juga sekaligus ya untuk merangkum segala pembicaraan kita untuk siang hari ini, Pak Ara, terkait dengan Longwis ini, Pak. Harapannya ke depannya, silakan. Ya, harapan saya Longwis itu tepat sasaran, ada output dan ada outcome, hasil dari semua itu. Jangan Longwis ini hanya sekedar jargon dan tidak jelas. Artinya hilang begitu saja, tidak ada hasil. Dan tentu Longwis ini tidak boleh menjadi politis. Betul-betul Longwis ini untuk rakyat, bukan untuk siapa-siapa. Oke, baik. Jadi tepat sasaran, tepat guna gitu ya Pak Ara ya. Dan sekali lagi untuk memberikan manfaat untuk semua lapisan masyarakat. Sekali lagi terima kasih Pak Adi Rashid Ali sudah hadir di studio Pak. Kita tunggu naik kelasnya Pak ya. Baik, dan Smart Listeners untuk perbincangan ini kami simpan ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Sekali lagi terima kasih untuk Anda juga yang sudah mengirimkan pertanyaan di channel YouTube Smart FM Makassar. Demikian untuk Bersama Parlemen merupakan spesial program yang kami hadirkan untuk Anda bersama Sekretariat DPRD Kota Makassar untuk tahun anggaran 2022. Saya Mirza Arianti dan juga ada Pak Adi Rashid Ali di sini. Kami pamit. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.